Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Novita Sari S dari kelas 345 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan buy rule policy dan kebijakan pemerintah pasif. Nah, kita langsung ke kebijakan buy rule policy. Jadi sebenarnya kebijakan moneter itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada rule policy dan discretion policy. Nah, rule policy sendiri adalah kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus. Sedangkan discretion policy itu adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya. Nah, karena kita udah tahu perbedaan keduanya, kita langsung bahas ke rule policy. Nah, rule policy ini merupakan kebijakan yang dikemukakan oleh Friedman. Pada teori kuantitas dijelaskan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh adanya fluktuasi jumlah uang beredar. Untuk mengatasi fluktuasi GNP ini, maka diperlukan suatu tingkat pertumbuhan JUB yang stabil atau tetap. Nah, pengendalian JOB secara teratur ini berlaku dalam jangka panjang. Dengan fixed growth rate in the money supply, maka kontraksi dan ekspansi ekonomi akan menjadi relatif stabil. Kelebihan dari rule policy ini adalah kapasitasnya untuk membatasi kebijakan yang akan dibuat pada periode yang akan datang. Dalam kasus pengangguran inflasi, hasil dari rule akan bersifat suboptimal bila kita mengabaikan biaya pemberlakuan kebijakan. Secara global, rule akan menghasilkan dampak inflasi yang lebih rendah dibandingkan bila diterapkan dengan kebijakan discretion. Kebijakan rule memerlukan suatu desain yang tepat karena kebijakan ini akan digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Hasil kebijakan ini memang tidak dapat optimal karena hanya berdasarkan pada suatu kondisi atau periode tertentu, tetapi dapat menekan tingkat inflasi. Nah, sekarang kita beralih ke kebijakan pasif. Kebijakan pasif ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kontra dari aktif dan pro dari pasif. Kontra dari aktif karena aktif policy sangat bergantung pada tindakan dan pengalaman policy makers atau pembuat kebijakan. Kelemahan mereka bisa tercermin dalam kebijakan yang dipilih. Contohnya, pembuat kebijakan lebih mementingkan pihak tertentu dalam membuat kebijakan dan menduakan kebijakan yang seharusnya paling baik bagi perekonomian pada umumnya. Pro dari pasif sendiri yaitu kebijakan makroekonomi dilakukan berdasarkan serangkaian aturan yang sudah ditetapkan. Aturan-aturan ini memperhitungkan banyak variabel makroekonomi dan menentukan tindakan terbaik dalam sebuah kondisi. Contohnya yaitu, passive policy mengikuti aturan bahwa untuk menstabilkan perekonomian ekonomi, tingkat bunga harus diturunkan 1 poin setiap kali PDB nominal turun 1%. Keuntungan lain dari kebijakan passive policy adalah menghilangkan keinginan para policy makers atau pembuat kebijakan dalam mencapai goals mereka dalam kebijakan makroekonomi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.